"Jangan menatap matanya," bisik Pak Jaya ketakutan. Terlambat. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah membara menatap Amara, dan sesuatu yang mengerikan mulai bergerak ke arahnya. Telepon itu berdering di tengah malam, mengiris sunyi kamar Amara. Dengan mata masih berat, ia meraba-raba meja kecil di samping ranjang dan mengangkat ponselnya. "Amara, cepat pulang, ibumu." Suara dari seberang sana serak, nyaris berbisik. Itu suara Pak Banu, tetua desa yang dulu sering menggendongnya waktu kecil. Sebelum Amara sempat bertanya lebih lanjut, sambungan itu terputus. Jantung Amara berdetak cepat. Sudah bertahan-tahan, ia meninggalkan desa itu. Desa kecil di tepian hutan. Tempat yang dulu penuh kenangan, namun juga penuh bisik-bisik yang tak pernah mau dia percayai. Ia mencoba menelepon balik, tapi sinyal hilang. Seketika rasa cemas menyergapnya. Ibunya tinggal sendirian di sana sejak Amara memilih bersekolah di kota. Tanpa menunggu pagi, Amara mengepak barang seadanya. Ia membawa satu ransel, dompet, dan sebuah kalung kecil, kalung warisan ibunya yang tak pernah ia lepas. Entah kenapa, di luar, malam terasa lebih pekat dari biasanya. Lampu jalanan redup, kabut tipis merayap di aspal. Amara menatap jalanan kosong di depannya, merasa ada sesuatu yang lebih berat daripada sekadar perjalanan pulang yang biasa. Tanpa sadar, pikirannya melayang pada desis-desis lama, tentang makhluk yang berkeliaran saat malam gelap, tentang kuyang yang mengincar darah hangat, tentang keluarga yang konon membawa kutukan. Amara menggeleng, mencoba mengusir rasa takut. Itu cuma cerita lama, pikirnya. Tidak nyata, tidak mungkin nyata. Dengan napas berat, ia menyalakan mesin mobil dan menatap bayangannya sendiri di kaca spion. Matanya penuh ragu. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Panggilan darah. Malam itu, tanpa Amara sadari, adalah awal dari mimpi buruk yang telah lama menunggunya. Mobil tua Amara melaju perlahan menembus jalanan gelap. Lampu depan menyorot kabut tipis yang menggantung seperti asap, menggulung di sepanjang aspal retak yang jarang dilalui kendaraan. Jalan menuju desa terasa lebih asing dari yang ia ingat. Lebih sepi, lebih sunyi, seakan dunia di sekelilingnya berhenti bernafas. Di radio, hanya suara gemerisik dan dengungan aneh yang terdengar. Setiap ia memutar saluran, tidak ada satupun siaran yang masuk. Hanya bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia akhirnya mematikan radio, membiarkan suara mesin dan detak jantungnya sendiri yang menemaninya. Pohon-pohon besar di pinggir jalan berdiri seperti sosok hitam, tak bernyawa. Beberapa ranting kering jatuh menghantam atap mobil, membuat Amara sesekali tersentak. Dalam pandangan matanya yang letih, bayangan di antara pepohonan seolah bergerak-gerak, menari dalam gelap. Tapi setiap ia menoleh, hanya kehampaan yang menatap. Balik, Amara menggenggam erat setir. Hatinya berdegup kencang, diliputi firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Saat ia hampir sampai di tikungan menuju jembatan kayu tua satu-satunya jalan masuk ke desanya, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sebuah sosok kecil, seperti anak kecil berbaju putih, membelakangi mobilnya. Amara mengerem mendadak, jantungnya melompat ke tenggorokan. Lampu mobil menyinari sosok itu, tapi tak ada bayangan yang tercipta di aspal basah. Sosok itu diam, tidak bergerak sedikit pun. Amara menatap dengan napas tertahan, tangan gemetar. Tiba-tiba, sosok itu berlari ke arah hutan dengan gerakan aneh, seolah tidak menyentuh tanah. Tanpa berani turun, Amara kembali menekan pedal gas dan mempercepat laju mobil. Ia berusaha menepis apa yang baru saja ia lihat. Hanya bayangan, hanya pikiranku saja, gumamnya lirih. Namun jauh di dalam hatinya, Amara tahu sesuatu sedang mengintainya dari balik gelap, dan desa yang menantinya bukan lagi desa yang pernah ia kenal. Amara akhirnya tiba di gerbang desa menjelang dini hari. Udara di sekitarnya terasa berat, lembab, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma aneh yang menusuk hidung, campuran bunga layu dan sesuatu yang lebih tajam, seperti darah. Rumah-rumah kayu berjajar dalam bayang-bayang gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala, seolah seluruh desa tertelan tidur panjang yang dingin dan mati. Saat Amara menghentikan mobilnya di dekat balai desa, ia melihat sosok tua duduk di kursi reyot di bawah pohon beringin besar. Pak Banu, rambutnya yang dulu hanya beruban kini nyaris. Seluruhnya putih, kulitnya keriput, matanya cekung dan memerah.
seakan tak pernah tidur. Ia mengenakan kain lusuh dan sebuah kalung aneh dengan batu merah tergantung di lehernya. Amara turun dari mobil, melangkah hati-hati mendekatinya. "Pak Banu, saya Amara," katanya pelan. Pak Banu menoleh lambat-lambat. Bibirnya bergerak membentuk senyum yang entah kenapa terasa getir, bukan bahagia. Anak itu akhirnya pulang. Suaranya berat, parau, seolah setiap kata mengandung beban. Bertahun-tahun, Amara mencoba tersenyum, tapi ada kegelisahan yang tumbuh dalam dirinya. "Bagaimana keadaan ibu saya?" Pak Banu menunduk. "Sakitnya bukan sakit biasa, nak. Ada yang sudah menunggu di desa ini. Sesuatu yang sudah lama haus." Amara merasakan hawa dingin merayap ke tengkuknya. "Maksud Pak Banu?" Pak Banu berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, lalu mendekat hingga Amara bisa mencium bau dupa dan tanah dari tubuhnya. "Kau harus hati-hati, Amara. Malam-malam di sini, lagi malam-malam yang bisa kau lalui tanpa membayar harga." Sebelum Amara sempat bertanya lebih jauh, dari kejauhan terdengar lolongan panjang. Suara yang tidak bisa ia pastikan milik binatang atau sesuatu yang lain. Pak Banu memalingkan wajah ke arah suara itu. Matanya menyipit. "Pergilah, ibumu menunggu. Dan jangan keluar rumah setelah gelap. Apapun yang terjadi," katanya, sebelum membalikan badan dan menghilang ke dalam kabut tanpa menoleh lagi. Amara berdiri terpaku. Hatinya berdentam keras, membawa satu perasaan yang semakin jelas. Dia baru saja melangkah masuk ke dalam dunia yang tidak bisa lagi ia mengerti. Pintu rumah itu berderit pelan saat Amara mendorongnya. Bau apek, campuran kayu lapuk dan sesuatu yang lebih tengik langsung menyambutnya. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa dingin, kaku, seperti rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Amara menyalakan lampu ruang tamu, tapi lampu itu hanya berkedip lemah sebelum padam lagi. Ia menghela napas, mengeluarkan senter dari ranselnya, lalu melangkah masuk. Di dinding, foto-foto lama keluarganya masih tergantung. Namun entah kenapa, sebagian foto tampak menguning dan pudar. Beberapa foto bahkan terlihat seolah wajah-wajah di dalamnya mengabur, seperti terhapus waktu. Amara memanggil lirih, "Ibu." Tidak ada jawaban. Hanya suara lantai kayu yang berderak pelan setiap kali ia melangkah. Ia menuju kamar ibunya. Pintu itu setengah terbuka, berayun perlahan, seolah didorong angin. Meski seluruh rumah tertutup rapat, dengan hati-hati Amara mendorong pintu itu. Di dalam, ibunya terbaring di ranjang. Selimut menutupi tubuhnya hingga leher. Wajahnya pucat, matanya terpejam rapat, napasnya berat dan tidak beraturan. Amara mendekat, meraba dahi ibunya panas sekali. Tubuh itu berkeringat, tapi kulitnya terasa dingin di bawah sentuhan Amara. Seolah panas itu bukan berasal dari tubuh manusia, melainkan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, ibunya bergumam dalam tidur. Suaranya nyaris tak terdengar. "Kuyang lapar." Amara menarik tangannya. Kaget, ia menatap ibunya dengan ketakutan dan kebingungan. Apakah ibunya bermimpi? Atau apakah ini bagian dari penyakitnya? Sebelum sempat berpikir lebih jauh, dari sudut matanya Amara melihat sesuatu. Sebuah bayangan melintas cepat di koridor luar kamar. Terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Ia membalikkan badan dengan cepat, menyorotkan senter ke lorong. Kosong. Hanya koridor gelap membentang, penuh bayangan. Amara menutup pintu kamar perlahan, lalu duduk di kursi di samping tempat tidur ibunya. Ia menatap wajah ibunya yang berkeringat dan gelisah. Hatinya berdebar keras. Di luar, suara angin berubah. Tidak lagi seperti desiran biasa, melainkan seperti bisikan. Bisikan yang terdengar, memanggil-manggil namanya, Amara. Malam itu, Amara tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di kursi reot di sebelah ranjang ibunya, memperhatikan setiap helaan napas berat yang terdengar seperti rintihan. Jam dinding berdetak lambat, seperti mengulur-ulur waktu. Di luar, hujan mulai turun perlahan, mengetuk-ngetuk atap seng dengan irama tak beraturan. Tiba-tiba, ibunya mengerang pelan. Amara berdiri, mendekat, mencoba menenangkan. Tapi tubuh ibunya menggeliat tak wajar, seolah berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Bibirnya bergerak-gerak, menggumamkan kata-kata aneh. Amara mendekatkan telinganya, mencoba menangkap apa yang dikatakan. Kuyang, darah, lapar, suara. Itu terdengar berat, dalam, seperti bukan milik ibunya sendiri. Amara bergidik. Ia mengguncang tubuh ibunya perlahan, berharap bisa membangunkannya dari mimpi buruk itu. "Ibu,
"Ibu bangun, ini Amara." Namun ibunya malah membuka mata tiba-tiba, dan matanya untuk sesaat tampak hitam seluruhnya, tanpa putih sama sekali. Amara terlonjak mundur, hampir jatuh dari kursinya. Ibunya mengerang, mengangkat tangannya ke arah Amara. Kukunya tampak panjang dan menghitam, seperti cakar. Tapi hanya sebentar. Dalam sekejap berikutnya, mata ibunya kembali normal. Ia terisak pelan, menggenggam tangan Amara seperti seorang anak kecil mencari perlindungan. "Lindungi aku, Amara, sebelum dia datang," bisiknya dengan suara parau. "Siapa, Bu?" Amara bertanya. Suaranya gemetar, tapi ibunya hanya menangis. Tubuhnya bergetar hebat, lalu kembali terlelap dalam tidur yang tidak tenang. Amara terduduk, tubuhnya dingin. Apa yang baru saja ia saksikan? Ia memandang ke jendela kamar, tirai tipis bergoyang pelan. Meski semua jendela tertutup rapat, di balik kakak, hujan turun deras. Namun dalam kilatan petir, Amara hampir yakin melihat sesuatu di luar sana. Sesosok bayangan, mengambang, tanpa tubuh. Hanya kepala dengan yusis-yusis menggantung. Melayang perlahan di antara pepohonan, Amara memejamkan mata, menggenggam erat kalung warisan di lehernya. Berdoa dalam hati, ia tahu malam itu baru saja dimulai. Dan apapun yang mengintai di luar sana tidak akan berhenti sampai sesuatu dipenuhi. Pagi datang dengan langit kelabu. Matahari nyaris tak terlihat, tertutup kabut tebal yang menggantung berat di atas desa. Amara meninggalkan rumah dengan langkah cepat, berusaha mencari bantuan. Ibunya butuh pertolongan, dan dirinya butuh jawaban. Ia berjalan menuju warung kecil di tengah desa, satu-satunya tempat yang mungkin masih ramai di pagi hari. Tapi saat ia tiba, suasana di sana aneh sekali. Beberapa penduduk duduk berkelompok, membisik-bisik dengan wajah tegang. Mereka berhenti bicara saat Amara lewat, memandangnya dengan tatapan campuran antara iba dan ketakutan. Di sudut warung, seorang perempuan tua, Mak Lija, yang dulu sering mengasuh Amara kecil, memanggilnya dengan isyarat. Amara mendekat. "Amara, kau harus hati-hati, nak," bisik Mak Lija sambil menggenggam tangan Amara erat-erat. Jarinya kurus dan dingin. "Ada yang berkeliaran. Sudah 3 orang yang mati minggu ini." Amara menelan ludah. "Mati? Kenapa?" Mak Lija menggeleng. Matanya melirik ke sekitar, seolah takut terdengar. "Mereka ditemukan kering, tanpa setetes darah pun," katanya pelan, hampir tak terdengar. "Tapi tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda perlawanan." Seperti disedot, suasana warung menjadi semakin mencekam. Beberapa orang lain mengangguk perlahan, wajah mereka pucat. Amara merasakan perutnya berputar hebat. Ini lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Ini bukan penyakit biasa, bukan kutukan yang bisa diabaikan. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang lapar di antara mereka. "Setiap malam," lanjut Mak Lija, "kami mendengar suara aneh. Kadang ketukan di atap, kadang suara sayap di langit. Tapi kalau kau keluar untuk melihat, kau tidak akan kembali." Amara merasa darahnya membeku. "Lalu, kenapa tidak ada yang pergi dari desa?" ia bertanya, suaranya parau. Mak Lija tersenyum getir. "Kami terikat di sini, nak. Tak semua ikatan bisa diputus, apalagi kalau sudah melibatkan darah." Sebelum Amara sempat bertanya lebih banyak, Pak Banu muncul di pintu warung. Wajahnya serius. "Amara, pulanglah. Jaga ibumu malam ini." "Malam purnama, malam terkuat bagi mereka," katanya tegas. Amara merasakan tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyangkal. Ada sesuatu yang mengincar mereka, dan waktu untuk bertahan mungkin lebih singkat dari yang ia kira. Senja jatuh perlahan. Di atas desa, langit berwarna merah darah, menandakan sesuatu yang tidak biasa akan segera datang. Kabut semakin tebal, merayap di antara batang-batang pohon. Seperti makhluk hidup yang menghindap-hindap mencari mangsa. Amara mengunci semua pintu dan jendela rumah. Ia menarik tirai rapat-rapat, menyalakan lilin di setiap sudut ruangan karena listrik padam sejak sore tadi. Rumah itu bergetar pelan setiap kali angin menerpa, membuat Amara merasa seolah dinding kayu itu sendiri bernapas dengan berat. Ibunya masih terbaring di ranjang, sesekali menggeliat dan menggumam tidak jelas. Wajahnya pucat, urat-urat di lehernya menonjol seperti tali yang menegang. Amara duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya, berusaha mengalirkan ketenangan lewat sentuhannya yang gemetar. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar, bukan hanya lolongan anjing,
Tapi suara gemerisik di atap, ketukan lembut yang berulang-ulang, seolah ada sesuatu yang berjalan di atas genteng. Terkadang terdengar suara kepakan cepat, seperti sayap besar yang menyapu udara malam. Amara menahan napas setiap kali suara itu mendekat. Jantungnya berdentam di dalam dada. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap semua itu hanya ilusi karena kelelahan dan ketakutan. Namun doanya terhenti saat ia mendengar suara lain, sebuah suara berat, serak, memanggil dari luar jendela. Amara, suara itu bukan suara manusia, bukan pula suara ibunya. Ada sesuatu dalam intonasinya yang membuat bulu kuduk Amara berdiri. Seolah-olah suara itu datang langsung dari mimpi buruk yang paling dalam. Amara memeluk ibunya erat-erat, tangannya mencari kalung warisan yang masih menggantung di lehernya. Kalung itu terasa panas, berdenyut pelan, seirama dengan jantungnya sendiri. Tiba-tiba, suara ketukan berubah menjadi gedoran keras di pintu depan. Amara menahan napas, menatap pintu yang bergetar hebat, seolah sesuatu di luar sana sedang berusaha masuk. Ibunya mengerang, membuka mata setengah sadar, dan berbisik, "Dia sudah datang." Amara memutar kepalanya ke pintu. Dalam cahaya lilin yang bergoyang-goyang, ia melihat bayangan mengerikan. Sebuah kepala besar melayang di balik jendela, rambut panjang basah menjuntai, dan di bawah kepala itu, usus-usus menggantung berayun perlahan. Amara menutup mulutnya sendiri, menahan teriakan yang hampir pecah. Di luar sana, kuyang itu mengelilingi rumah, mencari celah untuk masuk. Dan malam ini baru saja dimulai. Amara bergerak cepat. Ia mengunci kembali semua pintu dan jendela yang bisa ia temukan. Menyelipkan kayu-kayu balok seadanya untuk menahan kalau-kalau sesuatu dari luar mencoba menerobos masuk. Tangannya gemetar saat ia menempatkan meja di depan pintu utama. Napasnya memburu dalam kepanikan yang sulit ia kendalikan. Di luar, suara ketukan berubah menjadi gesekan, seperti kuku-kuku panjang yang menggores dinding kayu, meninggalkan jejak suara yang main kabik-kabik kesunyian malam. Setiap goresan membuat tubuh Amara bergetar, seolah suara itu mengikis langsung ke dalam tulang belulangnya. Ia kembali ke kamar. Ibunya berusaha tetap tenang. Ibunya meringkuk di ranjang, tubuhnya mengejang sesekali. Dari mulutnya keluar gumaman pelan, seakan berdoa atau mengutuk sesuatu yang tak terlihat. Amara tahu ia tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai pikirannya. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam tas. Air yang diberkati, yang sempat ia dapat dari seorang pendeta di kota sebelum pulang ke desa. Ia memercikan air itu ke sekeliling pintu dan jendela sambil berdoa dalam hati. Tiba-tiba, sesuatu menghantam jendela dengan keras. Amara terlompat. Lilin-lilin di sekeliling ruangan bergoyang hebat, seolah diterpa badai tak terlihat. Di sela ketukan dan hentakan, Amara mendengar suara lain. Suara berbisik yang mendesak, penuh rasa lapar. Buka pintunya, Amara." Ia memeluk ibunya erat-erat, membisikkan doa. Matanya tetap terjaga menatap setiap sudut ruangan. Ia tahu, kuyang itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia bisa merasakan hawa panas bercampur bau amis yang perlahan merayap memasuki sela-sela rumah. Meski semua sudah ia tutup rapat, malam terasa sangat panjang. Jam seakan berhenti bergerak. Lilin-lilin satu persatu mulai kehabisan tenaga. Api kecilnya bergetar sebelum padam, meninggalkan ruangan dalam bayangan gemetar yang penuh ancaman. Dalam kegelapan itu, Amara mendengar sesuatu, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Langkah-langkah kecil, suara tapak kaki basah yang berjalan perlahan di lantai kayu. Amara membeku di tempat. Ia tahu, kali ini apapun yang berada di dalam rumah bukan lagi hanya bayangan dari luar, dan ia harus bertahan sampai fajar, atau ia tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Kegelapan melingkupi rumah tua itu sepenuhnya. Hanya sisa cahaya samar dari bulan purnama yang merayap masuk lewat sela-sela dinding, menorehkan bayangan aneh yang bergerak seperti makhluk hidup. Amara memeluk ibunya erat-erat, tapi tubuh itu terasa semakin dingin dan lemas. Ia menatap wajah ibunya yang pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya sendiri. Jantungnya berdebar keras di dada, seolah ingin meloncat keluar. Lalu, perlahan, suara langkah basah itu semakin dekat. Tidak ada yang bisa dilihat dalam kegelapan. Hanya suara itu yang menjadi penunjuk bahwa sesuatu sedang berjalan di dalam rumahnya. Amara memberanikan diri berdiri, masih memegang kalung di lehernya. Ia berjalan perlahan menuju lorong,
menyusuri rumah yang tiba-tiba terasa jauh lebih besar dan asing daripada sebelumnya. Lorong tampak lebih panjang dari yang ia ingat. Dindingnya berlumuran sesuatu yang licin dan gelap, membuat Amara hampir terpeleset saat melangkah. Bau anyir menusuk hidungnya, membuat mual naik ke kerongkongan setiap kali ia melewati sebuah pintu. Pintu itu seperti berdenyut, seolah-olah rumah itu hidup, bernafas bersamanya. Tiba-tiba, dari salah satu kamar yang terbuka, terdengar suara ibunya memanggil, "Amara, kemari, tolong ibu." Amara berhenti. Suara itu begitu mirip dengan suara ibunya, namun ada sesuatu yang salah. Terlalu serak, terlalu dalam, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama membusuk. Ia menggenggam kalungnya lebih erat, berusaha menahan air mata. Ia tahu ibunya saat ini sedang tertidur di kamar belakang. Apapun yang memanggilnya dari dalam kegelapan itu bukan ibunya. Namun saat ia mencoba berbalik, lorong di belakangnya telah berubah. Tidak ada lagi pintu menuju kamar ibunya, hanya dinding kusam yang menutup jalannya pulang. Amara terjebak, panik mulai merayap. Ia berlari, menyusuri lorong yang tak berujung. Setiap langkahnya disambut oleh banggan-banggan berbisik yang meraih dari dinding, berusaha menangkapnya. Dalam lariannya, ia melihat sesuatu melayang di ujung lorong. Sosok kepala dengan rambut panjang kusut dan wajah pucat membusuk. Usus-ususnya melambai seperti bendera di angin gelap. Amara berhenti mendadak, hampir terjatuh. Nafasnya memburu, matanya membelalak ketakutan. Kuyang itu tersenyum, senyum lebar yang memperlihatkan deretan gigi tajam penuh darah. Ia melayang perlahan mendekat. Suara desisnya memenuhi lorong. Amara menutup mata, menggenggam kalungnya arah Torat, dan berteriak sekuat-kuatnya. Suara teriakannya menggema, mengguncang lorong, dan tiba-tiba semua gelap. Saat ia membuka mata, Amara sudah kembali ke kamar ibunya. Seolah semua itu hanya mimpi buruk. Tapi lilin-lilin yang tadi padam kini benar-benar habis. Rumah itu dingin, lebih sunyi dari sebelumnya dan dari luar. Terdengar suara sayap besar mengepakkan udara, berputar-putar di atas rumah mereka, menunggu kesempatan berikutnya. Amara sadar, malam ini belum berakhir. Mimpi buruk baru saja mulai. Pagi akhirnya datang, tapi bukannya membawa rasa lega, yang terasa justru lebih mencekik. Kabut tebal masih menggantung rendah di atas desa, membuat cahaya matahari terlihat redup dan dingin. Suara burung pun nyaris tidak terdengar, seolah semua makhluk hidup memilih bersembunyi. Amara membuka mata dengan rasa letih yang menyakitkan. Tubuhnya terasa berat, seakan semalam ia bertarung melawan sesuatu yang tak kelihatan. Ia menoleh samping, memastikan ibunya masih di sana. Ibunya terbaring dengan napas terengah-engah, wajahnya bertambah pucat, kulitnya berkeringat dingin, seperti lilin yang meleleh. Amara berdiri dengan tubuh lemas. Ia berjalan keluar kamar, niatnya mencari air bersih untuk membersihkan wajah dan memberi minum ibunya. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Lantai rumah penuh dengan jejak. Jejak itu kecil, basah, seperti bekas kaki telanjang. Bentuknya aneh, jari-jarinya panjang dan meruncing. Dan di mana-mana ada bercak-bercak merah, darah yang mengering, membentuk pola aneh di sepanjang lorong. Amara memandangi jejak-jejak itu. Hatinya berdegup kencang. Jejak itu memutari rumah, mengarah ke jendela, lalu kembali lagi ke pintu depan. Seolah makhluk itu berkeliling, mencari jalan masuk dengan napas tercekat. Ia memperhatikan sesuatu yang lebih menyeramkan di atas pintu. Ada tulisan yang tercoret kasar dengan darah. "Darahmu menggikat." Tangan Amara gemetar hebat. Ia hampir tidak mampu berdiri. Kepalanya berputar. Rasa mual menyergap. Tapi ia menahan diri. Ia harus kuat. Ia tidak boleh lemah. Tidak di saat seperti ini. Amara berbalik, berlari kembali ke kamar. Ia mengguncang tubuh ibunya, memanggil dengan suara bergetar. "Ibu, bangun, kita harus pergi dari sini." Namun ibunya hanya mengerang lemah. Matanya setengah terbuka, tapi kosong. Amara tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Malam berikutnya mungkin tidak akan sebaik ini. Apapun yang berkeliaran di luar sana sudah menemukan mereka. Dan itu hanya masalah waktu sebelum pertahanan rumah ini benar-benar jebol. Dengan napas memburu, Amara mengemasi barang-barang penting secepat mungkin. Ia mengambil air suci, beberapa lilin, dan jimat yang diberikan oleh Mak Lydia. Setiap gerakannya terasa seperti perlombaan melawan waktu yang semakin menipis.
Saat ia siap menarik ibunya keluar dari tempat tidur, terdengar suara dari luar rumah. Suara ramai, teriakan, tangisan. Amara berhenti, mendengarkan dengan jantung berdetak liar. Ada sesuatu yang terjadi di desa, sesuatu yang lebih buruk dari sekadar suara di malam hari. Dan tanpa sadar, air mata panas mengalir di pipinya. Ia tahu, sejak saat ini, pulang ke rumah bukan lagi pilihan. Mereka harus lari, atau mereka akan menjadi berikutnya. Amara menarik ibunya keluar dari rumah dengan susah payah. Tubuh ibunya terasa ringan namun tak berdaya, seolah tinggal selembar kulit membungkus tulang. Dengan napas terengah, Amara menyeret langkahnya ke jalanan desa, mengikuti suara ribut yang semakin jelas terdengar. Apa yang dilihatnya membuat darah di tubuhnya serasa membeku. Beberapa rumah terbuka lebar, pintu dan jendela terayun-ayun diterpa angin. Di tanah, ada bekas darah yang membentuk garis panjang, menyeret dari satu rumah ke rumah lain. Beberapa orang berlarian panik, sebagian lain terduduk lemas di depan rumah mereka, meratap dan menjerit. Di tengah jalan, Pak Banu berteriak, wajahnya merah, tangannya menunjuk ke arah hutan di pinggiran desa. Mereka sudah di sini. Sudah, tidak ada tempat aman lagi. Suaranya parau, hampir putus asa. Amara melihat seorang perempuan muda berlari sambil menggendong anak kecil. Namun, tiba-tiba terjatuh. Anak itu menjerit, dan perempuan itu menggeliat kesakitan, seolah sesuatu yang tak terlihat mencabik tubuhnya. Beberapa pria desa berusaha membantu, tapi mendadak mereka berhenti, menatap langit dengan ketakutan. Amara mendongak di atas mereka. Di antara kabut yang mengental, melayang sosok-sosok aneh. Kepala-kepala tanpa tubuh, dengan rambut kusut dan yusis-yusis menjuntai, terbang mengitari desa. Suara kepakan sayap samar bercampur dengan desis lapar yang menghantui udara. Kuyang, tidak hanya satu, tapi banyak. Desa ini sudah menjadi ladang perburuan. Amara memeluk ibunya lebih erat, berusaha mencari perlindungan. Ia melihat sekelompok penduduk berlari menuju balai desa, satu-satunya bangunan besar yang mungkin cukup kuat untuk bertahan sementara tanpa berpikir panjang. Amara bergabung dengan mereka. Setiap langkahnya terasa berat, setiap napasnya seperti dihantam rasa takut yang menusuk. Saat mereka hampir sampai di balai desa, terdengar jeritan di belakang. Amara menoleh. Seorang lelaki tua, Pak Tamin, ditarik ke udara oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berteriak meraung. Tubuhnya berputar-putar sebelum dilempar ke tanah dengan suara tulang patah yang mengerikan. Orang-orang makin panik. Tidak ada lagi rasa tenang, tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Amara tahu, ini bukan sekadar serangan, ini pembersihan. Sesuatu telah membangunkan mereka, dan kini kuyang-kuyang itu menuntut darah sebagai bayarannya dengan sisa tenaga. Amara mendorong pintu balai desa dan menyeret ibunya masuk. Ia tahu mereka mungkin hanya membeli sedikit waktu, tapi di tempat ini, waktu sekecil apapun bisa jadi perbedaan antara hidup dan mati. Balai desa itu gelap, hanya diterangi beberapa obor kecil yang dipasang terburu-buru di dinding. Asap dari obor membuat udara di dalam terasa sesak, bercampur bau keringat dan ketakutan. Penduduk desa berdesakan di dalam, sebagian besar menangis, berdoa, atau hanya terdiam dengan tatapan kosong. Amara menurunkan ibunya di sudut ruangan, membaringkannya di atas tikar anyaman yang sudah lusuh. Ia menyeka keringat di dahi ibunya dengan kain basah, matanya tetap waspada mengawasi sekeliling. Pak Lurah, pria tua berwajah keras yang biasanya disegani, kini tampak rapuh. Ia berdiri di tengah ruangan, mencoba menenangkan orang-orang, namun suaranya goyah, kehilangan wibawa. Kita harus bertahan di sini sampai fajar. Jangan keluar untuk alasan apapun, katanya dengan suara gemetar. Beberapa orang mengangguk, yang lain hanya memeluk diri sendiri, bergoyang-goyang seperti anak kecil. Namun Amara memperhatikan sesuatu yang aneh. Balai desa ini terlalu besar untuk jumlah penduduk kecil seperti ini. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran tua yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Simbol-simbol asing yang berputar melingkar seperti pusaran. Di salah satu sudut balai, ada pintu tua dari kayu jati, dikunci dengan rantai besi dan gembok besar. Tidak ada yang berani mendekat ke sana. Bahkan Pak Lurah pun sesekali melirik ke arah pintu itu dengan gelisah. Amara merasa ada sesuatu di balik pintu itu, sesuatu yang lebih tua dari desa ini sendiri. Sebuah rahasia yang disembunyikan. Namun kini kehadirannya seperti bangkit, berdenyut,
Bersama teror yang melanda, ia mencoba bertanya kepada seorang nenek yang duduk tak jauh darinya. Seorang wanita renta yang selama ini dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama desa. "Nek, apa yang ada di balik pintu itu?" bisik Amara. Nenek itu menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Di balik pintu itu disegel roh-roh lama. Dulu, nenek moyang kita bersekutu dengan sesuatu untuk melindungi desa dari wabah dan kelaparan. Mereka membuat perjanjian darah. Suara nenek itu bergetar, penuh penyesalan. Amara membeku. Perjanjian darah, nenek itu mengangguk perlahan. Kuyang-kuyang itu bukan hanya makhluk pengganggu. Mereka adalah bagian dari perjanjian itu. Dulu diberi sesaji secara dayam-dayam. 1 jiwa setiap beberapa musim, supaya desa tetap makmur. Tapi ritual itu dihentikan bertahan-tahan lalu karena rasa malu dan ketakutan. Dan sekarang mereka datang menagih harga yang tertunda. Amara merasakan kengerian menjalar di seluruh tubuhnya. Desa ini hidup di atas hutang darah, dan hutang itu dituntut dengan kekuatan penuh. Sementara itu, suara kepakan sayap mulai terdengar di luar. Lebih keras, lebih banyak. Pintu balai desa bergoyang, dihantam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Amara tahu balai ini bukan benteng. Ini jebik, dan tidak lama lagi pintu itu tidak akan cukup kuat untuk menahan apa yang mengintai di luar. Getaran keras mengguncang balai desa. Obor-obor di dinding bergoyang liar, beberapa padam, membuat ruangan tenggelam dalam bayangan berkilat. Desa berdesakan, menangis, berteriak, sebagian mengunci diri dalam pelukan satu sama lain. Seolah sentuhan bisa mengusir maut yang mendekat. Amara berdiri terpaku, pandangannya tertuju pada pintu kayu jati di sudut ruangan. Rantai yang membelit pintu itu bergetar, berbunyi nyaring, seperti ada sesuatu dari dalam yang berusaha keras keluar. Retakan kecil mulai muncul di permukaan kayu. Dari sela-sela retakan itu, asap hitam tipis merembes keluar, berputar, berdesir, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak melawan logika. Pak Lurah melihatnya. Ia melangkah mundur, wajahnya pucat seperti kain kafan. "Jangan dekati pintu itu." Suaranya serak penuh ketakutan. Tapi tidak ada yang mendekat. Semua orang tahu insting dasar mereka mengatakan untuk lari. Masalahnya, kemana mereka bisa pergi? Amara merasa tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Retakan di pintu semakin melebar. Suara kayu yang pecah menggema seperti jeritan siksaan. Udara berubah menjadi lebih berat, lebih pekat. Setiap tarikan napas seperti menarik kepedihan masuk ke paru-paru. Dari balik pintu terdengar suara, bisikan. Bukan satu suara, melainkan banyak, bertumpuk, berbisik dalam bahasa asing yang membuat kulit Amara merinding. Ia tahu, makhluk yang disegel di balik pintu itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi manusia biasa. Panik mulai menyebar. Beberapa orang mencoba membuka jendela untuk kabur, tapi semua jendela terkunci rapat. Seolah balai ini sudah berubah menjadi penjara. Amara menunduk pada ibunya yang mulai menggigil hebat di tikar. Tubuh wanita itu tampak kian mengering, seperti disedot kehidupannya sedikit demi sedikit. Amara sadar, ini bukan hanya serangan terhadap desa, ini adalah penagihan jiwa-gewa tertentu. Dan ibunya mungkin salah satu dari korban yang telah ditandai. Denting rantai terakhir meledak ketika gembok besar itu pecah, terpental ke udara dan menghantam lantai dengan suara logam yang berat. Pintu jati itu terbuka perlahan, berderit menyayat, seolah mengulur waktu untuk memperpanjang kengerian dari dalam kegelapan ruangan di balik pintu. Sesuatu melangkah keluar. Bukan kuyang, bukan hantu biasa. Sosok itu tinggi, berjubah kelam, wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Tapi aroma kematian yang menguar darinya cukup untuk membuat beberapa penduduk jatuh pingsan hanya karena takut. Amara memegang kalung pusaka di lehernya. Ia tahu, jika makhluk ini berhasil keluar sepenuhnya, tidak ada satupun dari mereka yang akan bertahan hidup. Dan malam ini, mereka benar-benar sendirian. Sosok itu melangkah keluar dari ruangan gelap. Setiap gerakannya menggetarkan udara di sekelilingnya. Penduduk desa membeku. Ketakutan mereka mengeras menjadi keheningan yang memekakan telinga. Tak ada yang berani bersuara. Tak ada yang berani bergerak. Dari bawah jubah kelamnya, sepasang tangan kurus berkulit abu-abu menggenggam udara, seolah merasakan aroma ketakutan yang memenuhi ruangan. Wajahnya masih tersembunyi dalam bayangan, namun setiap orang bisa merasakan. Mata makhluk itu mengawasi mereka satu persatu, menilai siapa yang layak menjadi korban. Amara menelan ludah dengan susah payah.
Tubuhnya menegang, keringat dingin membasahi punggungnya. Di dadanya, kalung pusaka yang diwariskan neneknya terasa bergetar pelan, seolah merespons kehadiran makhluk itu. Pak Lurah mencoba bicara. Suaranya serak. "Pergilah, jangan ganggu kami." McLeod itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah perlahan ke tengah balai, di mana cahaya obor menyorot sebagian wajahnya. Amara menahan napas. Wajah itu bukan wajah manusia. Matanya kosong seperti lubang hitam. Kulitnya keriput seperti kain tua, dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berkilat dalam cahaya redup. Suara bisikan kembali memenuhi ruangan. Bisikan itu berasal dari makhluk itu. Kata-kata kuno yang menusuk ke dalam pikiran, membuat beberapa penduduk jatuh berlutut sambil menutup telinga mereka. Makhluk itu berhenti. Pandangannya tertuju pada Amara. Suasana di dalam balai menjadi lebih sunyi, lebih menekan. Amara merasa seolah ia sedang ditarik. Tubuhnya bergerak pelan menuju makhluk itu meski otaknya berteriak untuk melawan. Ia mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat, seperti dirantai oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, nenek tua yang tadi duduk di sudut berteriak. Dia mencari penjaga segel. Dia mencari darah pelanjut. Semua mata beralih ke Amara. Amara gemitar. Ia tidak mengerti, namun jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang diingatkan. Cerita-cerita lama yang sering diucapkan neneknya sebelum tidur, tentang seorang penjaga darah, pewaris tunggal yang harus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Dan sekarang, makhluk itu datang untuk mengambilnya. Tanpa berpikir, Amara meraih jimat di lehernya. Kalung itu mulai bersinar samar, menghangatkan kulitnya. Makhluk itu menggeram. Suara geramannya bergema seperti ribuan suara bersamaan. Dalam satu gerakan cepat, ia melesat ke arah Amara, dan ruangan itu pecah dalam kekacauan. Makhluk itu melesat bagai bayangan kelam, menghantam udara dengan kekuatan yang membuat seluruh balai bergetar. Amara menjerit, tapi suara jeritannya tenggelam dalam ledakan angin hitam yang menderu dari tubuh makhluk tersebut. Obor, padam. Serentak, meninggalkan ruangan, hanya diterangi cahaya redup dari kalung pusaka di leher Amara. Dalam sekejap, makhluk itu berada tepat di hadapannya. Nafas busuk menguar dari mulut lebar itu, membuat Amara ingin muntah. Tangan kurus dengan cakar panjang terjulur ke arahnya, siap mencengkram, namun sesuatu terjadi. Kalung pusaka di leher Amara memancarkan cahaya lebih terang. Sinar itu membentuk lingkaran pelindung di sekeliling tubuhnya, membuat makhluk itu tersentak mundur, meraung marah. Suara raungannya memekakkan telinga, membuat kaca-kaca di jendela retak. Amara menggenggam kalung itu lebih erat, seolah berpegangan pada satu-satunya harapan yang tersisa di sekelilingnya. Penduduk desa berusaha bergerak menjauh, tapi ketakutan membuat mereka membeku. Beberapa jatuh pingsan, sementara lainnya hanya bisa menyaksikan dengan mata melebar ketakutan. Makhluk itu tidak menyerah. Ia mulai berputar mengitari Amara, menciptakan pusaran angin yang kuat, mencoba menghancurkan perisai. Cahaya yang melindunginya, debu, serpihan kayu, dan benda-benda kecil beterbangan di dalam balai, menghantam dinding-dinding tua. Amara tahu ia tidak bisa hanya bertahan. Jika ia tetap diam, kekuatan makhluk itu akan menembus perlindungan lemah yang tersisa. Dengan tekad yang tumbuh dari dasar ketakutannya, Amara mengingat apa yang pernah dikatakan neneknya dulu. Darahmu, doamu akan menjadi kunci. Ia menutup mata, berusaha memusatkan pikirannya. Mulutnya mulai berbisik dalam bahasa tua yang nyaris terlupakan. Doa yang pernah dia dengar di antara dongeng masa kecilnya. Kata-kata itu mengalir, alami, seolah telah tertanam dalam darahnya sendiri. Kalung pusaka merespons. Cahaya yang semula hanya lingkaran kini membentuk semburan energi ke arah makhluk itu, memukulnya mundur dengan kekuatan tak terlihat. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya bergetar dan mulai bergetar, seolah cahaya itu membakar dagingnya. Namun makhluk itu tidak hancur. Ia bertahan, meskipun terhuyung. Amara tahu, ini baru permulaan. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri ini. Bukan hanya bertahan, tapi mengunci kembali kegelapan yang telah dibebaskan di sekelilingnya. Suara jeritan dan tangis bercampur dengan bisikan gelap. Balai desa itu bukan lagi tempat perlindungan. Malam ini, pertarungan antara cahaya dan kegelapan telah dimulai. Cahaya dari kalung Amara semakin membesar, memekarkan dirinya seperti bunga api di tengah kegelapan balai desa. Suara doa yang ia bisikan berubah menjadi lantunan.
bergema dan membelah udara berat yang mengurung semua orang dalam ketakutan. Makhluk itu menggeram, mencakar-cakar udara, mencoba menembus perisai terang itu. Setiap cakarannya meninggalkan jejak luka di dinding energi, namun segera tertutup kembali oleh kilatan cahaya. Amara bisa merasakan kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya. Darahnya terasa panas, jantungnya berdegup cepat, seolah setiap denyutan membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur dalam dirinya. Kilasan bayangan memenuhi pikirannya. Seorang perempuan berselendang merah berdiri di tengah lingkaran api, mengangkat kalung yang sama, berhadapan dengan makhluk serupa. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berbalik menatap Amara, seolah mengirimkan pesan dari masa lalu. Amara sadar, dia bukan hanya pewaris pusaka. Ia adalah bagian dari garis keturunan penjaga segel yang telah melawan kegelapan selama berabad-abad. Makhluk itu tiba-tiba melompat, mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan. Balai desa berguncang, atapnya berderak seolah hendak runtuh. Refleks, Amara mengangkat tangannya, dan kalung pusaka di lehernya memancarkan ledakan. Cahaya putih yang menyilaukan. Ledakan itu menghantam makhluk itu secara langsung. Suara jeretan membelah malam. Jeritan bukan dari satu suara, melainkan ribuan, berlapis-lapis. Seolah semua roh terkutuk dalam dunia ini berteriak serempak. Tubuh makhluk itu terlempar ke belakang, menghantam dinding, menciptakan retakan besar. Dari tubuhnya mulai mengelupas lapisan-lapisan bayangan, memperlihatkan sosok asli di balik jubah kelam itu. Sebuah wujud separuh manusia, separuh roh. Matanya merah membara, kulitnya bersisik hitam, punggungnya dipenuhi sayap-sayap kecil yang compang-camping. Amara terhuyung, menggunakan kekuatan itu menguras tenaganya secara brutal. Kakinya gemetar, pandangannya mulai berputar. Tapi ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Jika ia jitu, semua orang di balai desa ini akan mati. Makhluk itu kembali berdiri perlahan. Meski terluka, ia tertawa. Suara tawanya serak dan dingin, menggetarkan tulang. Ia menunjuk ke arah Amara, seolah menantangnya untuk menghabisi pertarungan ini. Amara menggenggam kalungnya lebih erat. Malam ini, dia harus membuat pilihan, mengorbankan dirinya atau mengunci kegelapan itu selamanya. Sementara itu, di langit, di luar balai, bulan perlahan terselimuti kabut hitam, menandakan waktu mereka semakin habis. Amara jatuh berlutut di lantai, napasnya berat dan tidak teratur. Dunia di sekitarnya berputar, suara-suara samar dan bisikan kelam mulai menyusupi telinganya. Makhluk itu perlahan maju, kakinya menyeret di atas lantai kayu yang retak, menebar hawa kematian di setiap langkahnya. Ia tahu Amara melemah. Ia tahu waktu untuk menghabisinya sudah dekat. Dalam keterpurukan itu, Amara memejamkan mata. Dalam kegelapan pikirannya, ia memanggil, bukan dengan kata-kata, tapi dengan seluruh jiwanya. Sebuah teriakan sunyi yang menembus batas dunia, dan mereka menjawab satu persatu. Sosok-sosok berpendar muncul di sekelilingnya. Roh-roh para leluhur, mengenakan pakaian adat kuno, membawa cahaya hangat di tengah kegelapan balai desa yang membeku. Wajah-wajah mereka penuh keteguhan. Mata mereka memandang Amara dengan kasih dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Salah satu di antara mereka, seorang perempuan tua berselendang merah, seperti dalam penglihatan sebelumnya, mendekat. Tangannya terulur, lembut namun kuat, menyentuh pundak Amara. "Darah kami mengalir dalam dirimu, anakku," bisiknya dengan suara yang bergema dalam hati, bukan di telinga. "Bangkitlah, kau bukan sendiri." Kekuatan baru mengalir dalam tubuh Amara. Tubuhnya bergetar, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kekuatan yang membangkitkan semangat yang hampir padam. Cahaya dari Roro leluhur itu perlahan masuk ke dalam tubuhnya, menyatu dengan darah dan napasnya. Amara membuka mata. Makhluk itu terhenti, ragu, seolah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya, ada kilatan ketakutan dalam tatapannya yang merah menyala. Amara berdiri perlahan, tubuhnya kini diselimuti aura cahaya lembut namun kuat. Kalung pusaka di lehernya tidak hanya bersinar, tapi berdenyut, seperti jantung kedua yang berdetak mengikuti irama kekuatan para leluhur dengan suara yang tenang namun penuh kuasa. Amara berbicara, bukan kepada makhluk itu, tetapi kepada Roro yang bersamanya. "Aku sih." Para leluhur mengangguk. Lalu satu persatu, mereka menyatu dalam cahaya yang melingkupi Amara, membentuk pelindung tak kasat mata.
sebuah warisan kekuatan kuno yang kini hidup kembali. Makhluk itu meraung keras, mencoba menakut-nakuti, namun suara itu kini terdengar hampa karena malam ini darah lama telah bangkit dan pertempuran sejati baru saja dimulai. Amara merasakan kekuatan para leluhur mengalir liar di nadinya, bagaikan sungai banjir yang siap meluluh lantakan apapun yang menghalang. Makhluk itu mulai mengaum, gerakannya semakin brutal, namun ada kegamangan dalam setiap ayunannya. Seolah ia tahu bahwa waktu berpihak pada Amara. Tiba-tiba di dalam pikirannya, sebuah kata kuno berbisik, diulang-ulang seperti mantra yang selama ini tersegel dalam darahnya. Mantra itu bukan doa biasa. Ia ingat peringatan neneknya dulu, kata-kata yang dulu terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Mantra itu adalah kunci sekaligus pedang bermata dua. Ia bisa mengikat kegelapan, tapi juga bisa merenggut jiwamu sendiri. Amara berdiri tegap di tengah ruangan. Penduduk desa yang masih sadar menatapnya dengan mata penuh harap dan ketakutan. Mereka tahu apapun yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasib mereka. Amara menggenggam kalungnya dengan erat, lalu mulai melafalkan mantra itu. Suaranya berat, seolah setiap suku kata menyeret serpihan jiwa yang tersembunyi dalam dirinya. Tanah di bawah kakinya bergetar, retakan-retakan tipis menjalar cepat. Udara menjadi lebih padat, lebih gelap, seakan dunia menahan napas. Makhluk itu meraung marah, lalu menerjang. Cakar dan taring mengarah lurus ke jantung Amara. Tapi sebelum makhluk itu mencapai Amara, lingkaran cahaya terbentuk di sekelilingnya. Lingkaran itu membungkus makhluk itu dalam jerat energi, membuatnya berhenti di tengah udara, berputar-putar dengan amarah dan kesakitan. Amara terus melafalkan mantra itu, lebih cepat, lebih kuat. Darah mulai mengalir dari hidung dan sudut bibirnya. Namun ia tidak berhenti. Ia tahu harga yang harus dibayar, dan ia rela membayarnya. Makhluk itu menggeliat dalam jeratan itu. Bayangannya menjerit, berusaha merobek lingkaran cahaya namun semaikan. Keras ia berontak. Semakin kuat pula jerat itu mengikat. Di luar balai desa, langit bergemuruh. Petir tanpa suara menyambar-nyambar, menciptakan kilatan aneh yang menerangi kabut malam. Amara bisa merasakan tubuhnya semakin berat, seolah sebagian dirinya mulai terkoyak dan tersedot bersama makhluk itu. Dia harus menyelesaikan mantra itu sekarang, atau semuanya akan sia-sia. Dengan sisa tenaga, Amara mengeraskan suaranya, mengucapkan bait terakhir, mengunci makhluk itu dalam pusaran cahaya. Suara ledakan sunyi mengguncang ruangan. Makhluk itu menghilang, lenyap dalam semburan cahaya yang kemudian mengecil menjadi sebuah simbol aneh di lantai. Amara jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil hebat. Kalung pusaka di lehernya retak kecil, mengeluarkan kilatan terakhir sebelum akhirnya padam. Ia berhasil, namun Amara tahu harga yang harus ia bayar belum sepenuhnya ditagih. Malam belum benar-benar berakhir, Amara terbaring di lantai, napasnya berat dan tidak beraturan. Balai desa kini sunyi, hanya terdengar hembusan angin yang masuk melalui gendela-gendela yang pecah. Penduduk yang masih sadar mulai mendekat perlahan. Ragu dan ketakutan bercampur dalam tatapan mereka. Pak Lurah berlutut di samping Amara. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu gadis itu. Amara membuka matanya perlahan, tapi tatapannya kosong. Seolah sebagian dirinya masih tertinggal di tempat lain. Kalung pusaka yang menggantung di lehernya telah retak. Dan dari retakan itu, darah hitam tipis mengalir, bercampur dengan kulitnya. Kemudian mereka semua melihatnya. Di sepanjang lengan kanan Amara, dari bahu hingga pergelangan tangan, muncul pola aneh, hitam pekat, berkilau samar di bawah cahaya temaram. Pola itu berputar, membentuk simbol-simbol kuno yang tak dimengerti, seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. Pak Lurah mundur setapak, ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Ini kutukan, bisiknya hampir tak terdengar. Amara mencoba bangkit, namun rasa sakit yang tajam menghantam seluruh tubuhnya. Tangannya bergetar saat ia mencoba menyentuh tanda-tanda itu, tapi segera menarik diri saat kulitnya terasa terbakar. Tanda itu hidup, berdegup perlahan, mengikuti irama jantungnya dari sudut balai. Nenek tua berselendang lusuh yang tadi berteriak di tengah ritual melangkah mendekat. Ia menatap tanda di tubuh Amara dengan tatapan muram, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Kau telah mengikatnya, tapi sebagian kegelapannya kini bersemayam dalam dirimu, katanya dengan suara berat. Itu adalah harga dari mantra terlarang.
Amara menahan air mata. Ia ingin berteriak, ingin menolak apa yang baru saja terjadi, tapi tubuhnya terlalu lemah, pikirannya terlalu kusut. Di luar, suara burung hantu terdengar, panjang dan penuh firasat buruk. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Amara mengerti sekarang. Pertarungannya belum selesai. Ia telah menahan kegelapan malam ini. Namun kegelapan itu kini tinggal di dalam dirinya. Bersembunyi, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Dengan langkah terseok, Amara berdiri. Pandangannya menembus kegelapan malam di luar balai desa. Perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu, Amara tidur di rumah Pak Lurah atas desakan penduduk. Meski tubuhnya lelah, pikirannya tetap terjaga, diliputi rasa gelisah yang tak mau pergi. Akhirnya, di antara rasa sakit dan kantuk yang berat, Amara tenggelam dalam tidur yang tak tenang. Dalam tidurnya, dunia berubah. Ia berjalan sendirian di hutan lebat yang berkabut tebal. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah berusaha menarik tubuhnya ke dalam. Kabut berwarna abu-abu kehitaman melilit di sekelilingnya, membisikkan suara-suara samar yang tak bisa dipahami. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sosok bayangan. Bentuknya menyerupai manusia, namun tubuhnya dipenuhi retakan gelap. Seolah ia terbuat dari cermin pecah yang memantulkan beanggen-beanggen mengerikan. Sosok itu tidak berbicara. Ia hanya berdiri, matanya kosong namun menembus, menatap langsung ke dalam jiwa Amara. Dari balik sosok itu, muncul suara. Suara itu bukan satu, melainkan banyak, berlapis-lapis, berbisik sekaligus berteriak, menembus langsung ke dalam kepala. Amara, terimalah kami, biarkan kami hidup melalui darahmu. Kaulah pintu, kaulah kunci. Amara memundurkan langkah, tapi tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur. Menarik kakinya semakin dalam. Setiap tarikan napas menjadi berat, seolah udara itu sendiri menolak keberadaannya. Tangan hitam menyembul dari dalam lumpur, mencoba meraih pergelangan kakinya. Dengan segenap kekuatan, Amara menjerit, namun suaranya lenyap, tertelan kabut. Tandap di lengannya mulai berkilau dalam mimpi itu, memancarkan sinar hitam ke segala arah. Dan setiap kilatan membawa rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Sosok di depannya perlahan melangkah maju. Dengan suara yang lebih jelas, ia berbicara langsung ke dalam hati Amara. Kau tidak bisa melawan selamanya. Semakin kau berjuang, semakin dalam kami berakar. Tiba-tiba semuanya berputar. Kabut, hutan, bayangan itu, semuanya runtuh seperti cermin yang pecah dalam 1000 kepingan. Amara terbangun dengan napas tersengal. Peluh membasahi seluruh tubuhnya. Di dalam gelapnya kamar, ia mendengar gema bisikan terakhir dari mimpinya, begitu nyata, hingga terasa berbisik tepat di telinganya. Kami menunggumu. Ia melihat ke arah lengannya. Tanda hitam itu berdenyut pelan, seolah merespon sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat, di luar jendela. Malam tetap sunyi, namun keheningan itu kini membawa ancaman baru. Amara tahu, ini bukan hanya sekadar mimpi. Ini adalah peringatan. Pagi datang dengan langit kelabu. Matahari terbit, tapi cahayanya tampak lelah, nyaris tak mampu menembus kabut tipis yang menyelimuti desa. Amara duduk di beranda rumah Pak Lurah. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Tanda hitam di lengannya kini terasa lebih panas, berdenyut mengikuti irama bisikan-bisikan samar yang belum sepenuhnya hilang dari kepalanya. Pak Lurah datang membawa secangkir teh hangat. Ia menatap Amara dengan wajah penuh kekhawatiran. Kita harus cari jawabannya, nak, katanya perlahan. Ada satu tempat yang mungkin bisa membantu. Amara menatapnya, tak perlu berkata apa-apa. Ia tahu tak ada waktu untuk ragu. Pak Lurah menggenggam bahunya sebentar, lalu mengajak Amara mengikuti jalan kecil di belakang desa. Jalan setapak yang jarang dilalui orang. Mereka berjalan jauh ke dalam hutan, melintasi pohon-pohon tua yang batangnya sebesar pelukan 5 orang dewasa. Udara di sini lebih dingin, lebih berat, seolah membawa beban dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Akhirnya, di antara rimbunnya pepohonan, berdiri sebuah rumah kayu tua. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, atapnya hampir runtuh. Dimakan waktu, rumah itu tampak seperti makhluk mati yang menunggu untuk bangkit. Pak Lurah berhenti beberapa meter dari pintu depan. Ia tidak berani mendekat. Disinilah dulunya tinggal Nyai Maruna, katanya dengan suara serak. Orang pintar yang dulu dipercaya menjaga keseimbangan desa ini.
Dia juga yang terakhir kali berhadapan dengan Kuyang. Amara melangkah mendekat sendirian. Setiap langkah terasa seolah menembus lapisan waktu, membawa bau kayu lapuk dan tanah basah yang menusuk hidung. Saat ia menyentuh gagang pintu, ada hawa dingin aneh yang menjalar di sepanjang punggungnya. Pintu itu berderit perlahan, membuka dengan sendirinya. Di dalam, rumah itu gelap dan penuh bayangan. Tapi di tengah ruangan utama, di atas meja kayu tua, tergeletak sebuah kitab lusuh, kulitnya menghitam seolah terbakar. Dan di sampingnya berdiri lilin-lilin yang sudah lama mati. Amara mendekat. Saat jari-jarinya menyentuh kitab itu, tanda di lengannya berdenyut lebih kuat. Seolah mengenali sesuatu yang akrab, namun berbahaya. Ia membuka halaman pertama. Simbol-simbol aneh dan tulisan kuno memenuhi lembaran yang sudah menguning. Di tengah halaman, tergambar sosok makhluk mengerikan, separuh wanita, separuh roh, dengan usus-usus menjuntai dari tubuhnya yang melayang. Kuyang di bawah gambar itu tertulis satu kalimat dalam bahasa yang setengah dikenalnya, yang mengikat darah akan menjadi darah, yang membuka pintu akan menjadi kunci. Amara menggigil. Ia baru sadar, menggunakan mantra terlarang tadi malam bukan hanya mengikat Kuyang, tapi juga menjadikannya bagian dari dirinya. Di sudut matanya, sesuatu bergerak cepat. Bayangan kecil melintas di antara kegelapan rumah. Amara menoleh, jantungnya mencelos. Dia tidak sendirian di rumah itu. Amara berdiri membeku di tengah ruangan. Kitab tua masih terbuka di tangannya. Namun kini ia terlalu sadar akan sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang rumah. Udara di sekelilingnya mengental. Bau tanah basah bercampur dengan aroma besi berkarat memenuhi hidungnya. Dengan perlahan, ia memutar tubuh. Matanya menyapu setiap sudut ruangan yang diterangi cahaya samar dari jendela pecah. Di antara reruntuhan, kursi reot dan lemari tua, bayangan itu bergerak lagi. Lebih jelas kali ini, sesuatu berukuran kecil, hampir setinggi pinggang, bergerak cepat seperti seekor binatang, tapi bentuknya terlalu aneh untuk disebut apapun yang pernah Amara kenal. Suara berdecit pelan terdengar, seperti kuku panjang yang menggores lantai kayu. Amara memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napasnya, mencoba merasakan, bukan hanya melihat. Tanda hitam di lengannya berdetak cepat, memperingatkan, bergetar seperti seekor ular yang bersiap menyerang. Dengan satu langkah hati-hati, Amara bergerak menuju pintu keluar. Namun sebelum ia bisa mencapai ambang pintu, sosok itu melesat ke hadapannya. Kini terlihat jelas. Makhluk kecil itu tampak seperti tubuh seorang anak, tapi wajahnya dipenuhi retakan hitam. Matanya kosong berlubang, mulutnya menganga dengan senyuman aneh yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Amara menahan jeritan. Makhluk itu menunduk, kemudian berbicara dengan suara serak, seperti daun kering yang digerus kaki. Kaulah pintu yang telah dibuka. Kaulah jembatan. Kaulah wadah. Setiap kata membentur ruang seperti gelombang dingin, menusuk tulang. Amara mundur perlahan. Tangannya terangkat secara naluriah, meraih kalung pusaka yang kini retak di lehernya. Kalung itu berdenyut lemah, memberikan sedikit rasa hangat di tengah. Gelombang ketakutan yang menyelimuti tubuhnya. Makhluk itu mendekat, mengulurkan tangannya yang kurus kering. Kukunya panjang dan runcing seperti jarum. Amara tahu ia tidak boleh membiarkan makhluk itu menyentuhnya. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Amara mengangkat kitab tua itu dan mulai membacakan mantra yang baru saja dilihatnya. Kata-kata kuno meluncur dari bibirnya, gemetar namun tegas, seolah dihidupkan kembali oleh darah para leluhur yang mengalir dalam dirinya. Makhluk itu berteriak, suara sumbang yang menusuk gendang telinga, sebelum akhirnya mundur perlahan ke dalam. Peang. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia meninggalkan satu kalimat terakhir, lebih dalam dan mengancam daripada sebelumnya. Jika kau mengikat kami, maka kau pun akan terikat selamanya. Dan dalam sekejap, makhluk itu lenyap, meninggalkan ruangan itu sunyi dan dingin, seperti liang kubur. Amara terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Apa yang telah dibangunkannya tidak akan mudah. Diusir, Amara duduk terengah di lantai kayu yang dingin. Tubuhnya lemas setelah insiden mengerikan barusan. Rumah tua itu kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Seolah seluruh kehidupan telah tersedot keluar, meninggalkan hanya kematian yang mengendap di setiap sudut. Perlahan, ia memaksa dirinya berdiri. Kitab tua itu masih dalam genggamannya, berat dan terasa berdenyut samar
seakan hidup. Amara menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju arah makhluk itu menghilang di dinding belakang rumah. Samar dalam gelap, ia melihat sesuatu. Jejak, bukan jejak kaki biasa, melainkan bekas telapak tangan kecil yang menempel di dinding, terbentuk dari darah kental berwarna hitam. Jejak itu menjulur, seolah makhluk tadi mencoba menulis sesuatu dengan gerakan terburu-buru. Dengan hati-hati, Amara mendekat. Semakin dekat, semakin jelas pola yang terbentuk. Itu bukan sekadar cap tangan, tapi membentuk lambang tertentu. Lingkaran dengan 3 cabang menusuk keluar, seperti akar yang merambat dari satu pusat kegelapan. Tanda itu berdenyut perlahan, hidup di dinding seperti jantung yang berdetak. Tiba-tiba, Amara merasa mual. Kepalanya berputar, tubuhnya berat. Tanda di lengannya kembali bergetar hebat. Terasa panas membakar kulit. Dalam kilasan yang singkat, matanya melihat sesuatu, sebuah ingatan. Bukan miliknya. Seorang wanita muda berlutut di tengah lingkaran yang sama dengan simbol itu. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya hancur karena ketakutan. Di sekeliling wanita itu, sosok-sosok kabur mengelilinginya, berbisik, menjerit, tertawa. Wanita itu berusaha kabur, namun rantai hitam yang tak terlihat membelenggu tubuhnya, menyeretnya kembali ke tengah lingkaran. Dan dari kegelapan, sesuatu turun. Sesuatu yang memiliki wajah manusia, tapi tubuhnya sudah menjadi kabut. Usus menggantung, mata berkilat merah. Kuyang. Amara tersentak mundur dari penglihatan itu. Napasnya terputus-putus. Jejak darah di dinding masih berkilauan, seolah menertawakan ketakutannya. Amara tahu kini, rumah tua ini bukan hanya tempat tinggal Nyai Maruna. Tempat ini adalah altar, sebuah tempat di mana perjanjian-perjanjian kelam pernah dibuat, mengikat roh-roh dalam kontrak berdarah. Dan sekarang, sebagian dari perjanjian itu telah berpindah padanya di luar Rama. Angin bertiup kencang, membawa suara gemerisik daun seperti bisikan ribuan mulut tak terlihat. Amara mengepalkan tangan. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan ini semua, sebelum darahnya sendiri menjadi bagian dari lingkaran terkutuk itu. Amara duduk di lantai berdebu, punggungnya bersandar pada dinding kayu yang dingin. Tangannya gemetar saat ia membuka kembali kitab tua di pangkuannya. Setiap halaman yang dilalui membawa bau tajam, campuran antara jamur, debu, dan sesuatu yang lebih aneh, seperti bau darah yang sudah mengering selama puluhan tahun. Ia mencari dengan tergesa, berharap menemukan petunjuk lain sebelum makhluk itu kembali. Akhirnya, di tengah kitab yang hampir hancur itu, ia menemukan sesuatu. Ada halaman yang sengaja direkatkan. 2 lembar dijahit erat menjadi satu, tersembunyi di antara mantra-mantra yang sudah biasa. Dengan hati-hati, Amara merobek benang-benang tua itu. Suara kain robek terdengar keras di tengah keheningan rumah. Ketika lembaran itu terbuka, hawa dingin meluncur keluar, membuat bulu kuduknya berdiri. Halaman tersembunyi itu dipenuhi simbol-simbol aneh, melingkar seperti pusaran yang tak pernah berhenti. Di tengah pusaran itu, tertulis dengan tinta merah, "Tua," satu kalimat yang nyaris pudar, mengikat jiwa Kuyang, namun menukar darah sendiri sebagai harga. Di bawah kalimat itu, ada sebuah mantra lengkap, tertulis dalam bahasa kuno, yang samar-samar dikenalnya. Amara membaca dalam hati, dan seketika itu juga, tanda hitam di lengannya berdenyut lebih cepat, seolah merespons panggilan dari kata-kata yang tak boleh diucapkan sembarangan. Ia mulai mengerti. Mantra yang digunakannya malam itu hanyalah bagian pertama. Sebuah pemanggilan yang tersembunyi di halaman ini adalah bagian kedua, pengikatan. Tapi ada konsekuensi yang berat jika ia melanjutkan ritual ini. Sebagian jiwanya akan terikat selamanya pada dunia kegelapan, menjadi pintu yang tak pernah sepenuhnya tertutup. Amara menggertakkan gigi. Tidak ada pilihan lain. Jika ia tidak mengikat Kuyang itu, makhluk itu akan terus berkeliaran, membunuh, menghisap kehidupan dari siapapun yang ditemuinya. Desa ini, dirinya sendiri, semua akan hancur di kejauhan. Angin berubah menjadi lolongan. Suara jeritan samar terdengar dari balik pepohonan, mendekat cepat, mengiris udara. Tak ada waktu lagi. Dengan tangan gemetar, Amara mulai menghafalkan mantra itu. Setiap kata terasa berat, seolah membebani lidahnya, menusuk pikirannya dengan duri-duri. Ketakutan dalam hatinya, ia tahu, sekali mantra ini diucapkan, tidak akan ada jalan kembali. Dan Kuyang bukan satu-satunya yang akan terbangun. Amara duduk bersila di tengah ruangan. Kitab tua terbuka di hadapannya.
Lingkaran mantra yang digambarnya di lantai dengan pecahan batu kapur mulai bersinar redup, menyala pelan dalam kegelapan rumah tua. Suara lolongan angin di luar berubah menjadi gumaman yang penuh desakan, seolah-olah ribuan suara dari dunia lain berusaha menembus batas antara realitas dan mimpi buruk. Amara memejamkan mata. Dengan napas tertahan, ia mulai melafalkan mantra itu. Perlahan, hati-hati, seolah setiap suku kata adalah pisau yang mengiris tipis lapisan tipis dunia ini. Kata-kata kuno itu meluncur dari bibirnya, membentuk gelombang aneh yang menggetarkan udara di sekitarnya. Suara-suara asing ikut bergema, mengulang kata-kata yang diucapkannya dengan nada parau. Ruangan mulai bergetar. Cahaya dari lingkaran mantra berdenyut semakin cepat, menciptakan bayangan yang menari liar di dinding rumah yang lapuk. Tanda hitam di lengan Amara kini membara, nyaris tak tertahankan rasa sakitnya. Tapi ia tetap melanjutkan, menolak menghentikan ritual, meski tubuhnya mulai bergetar hebat. Dari sudut pandangnya yang setengah terbuka, ia melihat sesuatu mulai muncul di tengah. Lingkaran, kabut hitam menebal, menggumpal, berputar perlahan membentuk sosok. Pertama, usus-usus yang menjuntai, lalu kepala manusia dengan rambut panjang yang berantakan dan mata merah yang menyala dalam kegelapan. Kuyang, makhluk itu menggeliat, meronta, mulutnya mengeluarkan raungan panjang yang tak menyerupai suara. Ususnya berayun-ayun liar, mencoba menembus batas lingkaran yang menjaga Amara tetap aman. Tapi tidak hanya Kuyang yang merespons. Dari sudut-sudut gelap ruangan, bayangan lain mulai bermunculan. Samar, bergerak pelan namun pasti, tertarik oleh kekuatan mantra yang diucapkan Amara. Sosok-sosok tanpa wajah, tubuh-tubuh berlumuran darah, mata kosong yang hanya berisi kehampaan. Mereka merangkak, melayang, membentuk lingkaran luar, berkerumun, menonton ritual yang memanggil lebih banyak dari sekadar satu makhluk. Amara berjuang melawan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ia harus menyelesaikannya. Kalau berhenti sekarang, semua akan sia-sia. Dengan suara yang hampir pecah, ia mengucapkan bagian terakhir dari mantra. Suara dunia dan dunia lain bertabrakan dalam satu ledakan keheningan yang mengerikan. Kuyang berteriak, tubuh kabutnya terjerat oleh benong-benong cahaya yang keluar dari lingkaran, menariknya masuk ke dalam pusaran kecil di tengga-tengga. Tanda di lengan Amara terbakar, seolah-olah akan meleleh. Kemudian, semuanya berhenti, hening, mati, dingin. Amara terjatuh ke belakang, tubuhnya basah oleh keringat dingin, matanya nyaris kosong. Kuyang sudah terikat, tapi sesuatu di luar sana kini tahu keberadaannya, dan mereka belum selesai dengannya. Amara terbaring diam di lantai, tubuhnya terasa berat, seperti diselimuti batu. Suasana di dalam rumah tua itu kini berubah, bukan lagi hanya sunyi, tapi juga seolah dipenuhi sesuatu yang mengawasi, bernapas di tengkuknya. Perlahan, ia membuka mata. Cahaya dari lingkaran mantra telah padam, meninggalkan abu hitam yang membentuk pola membingungkan di lantai kayu. Saat Amara berusaha bangkit, rasa sakit tajam menusuk dari lengannya. Dan matanya membelalak. Bukan hanya satu tanda hitam lagi. Tepat di bawah tanda pertama yang telah ia kenal, muncul sebuah tanda kedua, lebih besar dan bercabang, seolah-olah sesuatu tumbuh dari dalam dagingnya sendiri. Kulit di sekitar tanda itu membiru, berdenyut seperti luka yang belum sembuh. Tanda itu terasa hidup, seakan bernafas bersamanya, mengikuti setiap detak jantung dengan denyutan sendiri yang tak wajar. Amara tersentak mundur, tubuhnya membentur meja tua di belakangnya. Ia berusaha mengingat mantra yang baru saja ia bacakan, mencoba mencari tahu apakah tanda itu bagian dari ritual atau pertanda kegagalan. Namun di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan bagian dari rencana. Ini adalah tanda bahwa dia kini terikat pada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada Kuyang yang baru saja ia kunci. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak cepat, tanpa suara. Ia berbalik, jantungnya berdegup kencang, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang berat dan mengerikan. Suara bisikan tiba-tiba memenuhi ruangan, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Kata-kata yang tidak ia mengerti, tapi terasa begitu akrab, seolah-olah ia pernah mendengarnya dalam mimpi buruk yang terlupakan. Amara menekan kedua tangannya ke telinga, berusaha mengusir suara itu. Namun suara itu semakin keras, menembus segala upayanya untuk bertahan.
Tiba-tiba, dari cermin retak di sisi ruangan, ia melihat pantulan dirinya. Tapi bukan dirinya yang biasa. Matanya tampak lebih gelap, hampir hitam seluruhnya. Senyum samar yang bukan miliknya terukir di bibirnya, penuh makna gelap. Tubuhnya terasa dingin. Seketika, ia sadar. Ritual itu tidak hanya mengikat kuyang. Ia juga membuka celah dalam dirinya sendiri. Sebuah pintu kecil di dalam jiwanya yang kini mulai dilalui oleh sesuatu dari kegelapan. Amara meremas kitab tua itu erat-erat. Ia harus bertindak sebelum tanda kedua itu tumbuh lebih jauh. Sebelum ia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Namun untuk itu, ia harus kembali ke akar segala malapetaka ini. Ia harus menemukan makam Nyai Maruna, tempat di mana semua ini bermula. Langit malam menjerit dalam bisu. Awan hitam berarak menutupi bulan yang pucat. Amara berjalan menyusuri jalan setapak berbatu yang mengarah ke pinggir hutan. Satu-satunya jalur menuju makam Nyai Maruna, tempat yang selama ini hanya disebut-sebut dengan bisikan takut oleh warga desa. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih pekat, seperti bau tubuh yang membusuk. Kitab tua itu terselip erat di lengannya, denyut tanda hitam di kulitnya makin tak tertahankan, seolah memandu jalannya ke tempat terlarang itu. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah sendiri mencoba menariknya kembali. Pohon-pohon tua di sepanjang jalan menunduk rendah, rantingnya bergerak-gerak seperti tenggen-tenggen bengkok yang mencoba meraih siapa saja yang lewat. Suara bis samar terdengar dari sela pepohonan, memanggil namanya dengan nada penuh rindu dan ancaman. Amara menggigit bibirnya untuk menahan ketakutan. Ia tahu ia diawasi, tidak hanya oleh makhluk dunia nyata, tetapi juga oleh entitas yang sudah lama haus akan sesuatu yang kini mengalir dalam darahnya. Akhirnya, setelah menembus kegelapan dan rasa takut, ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, berdiri satu makam tua, nyaris tak terlihat tertutup rerumputan liar dan akar pohon yang mencengkeram tanah. Makam Nyai Maruna. Batu nisan yang sudah retak-retak itu dipenuhi ukiran aneh, bukan huruf biasa, melainkan simbol kuno yang berputar seperti pusaran maut. Tanpa ragu, Amara berjalan mendekat. Suasana di sekitar makam terasa berbeda, lebih padat, lebih berat, seolah udara sendiri berubah menjadi cairan pekat yang melilit tubuhnya tiba-tiba. Tanah di sekitar makam bergetar pelan, dan suara lirih bergema di sekitarnya. Datanglah, pewaris darah terkutuk. Amara membeku. Itu bukan suara dari dunia ini. Tangan gemetarnya membuka kitab tua, membolak-balik halaman dengan cepat, mencari mantra atau doa perlindungan apapun yang bisa ia temukan. Namun sebelum sempat membaca apapun, sebuah bayangan hitam melesat dari balik makam, menghantamnya hingga ia tersungkur ke tanah dalam pandangan yang kabur. Amara melihat sosok itu. Bukan roh biasa. Sosok wanita tua berbaju compang-camping, rambut panjang menjuntai menutupi wajah, dan tubuh yang membusuk namun bergerak lincah. Nyai Maruna. Bukan hanya tubuhnya yang dikutuk, jiwanya pun tidak pernah benar-benar beristirahat. Amara berjuang bangkit, dadanya sesak oleh udara beracun yang kini memenuhi tempat itu. Kitab di tangannya menyala samar, merespons kehadiran kekuatan jahat di hadapannya. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir sebelum semuanya berakhir, atau sebelum dirinya benar-benar hancur. Dengan napas terengah, Amara bersiap mengucapkan mantra berikutnya. Sementara Nyai Maruna mendekat, menggeram dengan suara rendah yang membuat tulang punggungnya membeku. Amara menahan napas saat Nyai Maruna semakin mendekat. Tanah di bawah kakinya bergetar halus, dan udara malam terasa menebal, menjadi kabut hitam yang lengket di kulit. Dalam genggamannya, kitab tua berdenyut seperti makhluk hidup. Halaman-halamannya bergerak sendiri, membuka ke bagian yang bertuliskan mantra pengusiran tertinggi. Namun di antara setiap huruf dan simbol kuno itu, Amara membaca peringatan samar yang menggusir. Harus mengorbankan. Amara memejamkan mata sejenak, menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia sadar, tidak ada jalan kembali. Ia mulai membacakan mantra. Suaranya nyaring memecah kesunyian, mengusir rasa takut yang menggenggam jiwanya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah menusuk udara, menciptakan ritekan-ritekan tak terlihat di dunia di sekitarnya. Nyai Maruna mengerang marah. Tubuh busuknya mengeluarkan asap hitam dari setiap celah, berusaha melawan kekuatan yang kini mengikatnya. Dengan gerakan tak wajar, ia melompat ke depan. Kukunya yang panjang seperti belati siap menebas Amara.
Namun cahaya yang terpancar dari kitab itu membentuk perisai tipis di sekitar Amara, menahan serangan brutal itu hanya beberapa inci dari wajahnya. Amara terus membaca, suaranya makin lantang, meski rasa sakit mulai menjalar dari tanda hitam di lengannya hingga ke seluruh tubuh. Tanda kedua kini bersinar merah membara, membakar kulit dan dagingnya dari dalam. Tiba-tiba, suara-suara dari dunia lain mulai bergema di sekelilingnya. Jeritan, tangisan, tawa yang membusuk. Mereka menuntut harga mereka, Menentit jiwanya. Mata Amara berkaca-kaca. Namun ia tetap bertahan, tetap melanjutkan mantra hingga mencapai bagian akhir, bagian di mana ia harus memilih mengikat Nyai Maruna selamanya atau menyerahkan separuh jiwanya sebagai pintu bagi kegelapan yang lebih besar. Nyai Maruna yang kini hampir sepenuhnya terperangkap dalam lingkaran cahaya menatapnya. Dalam tatapan itu, Amara melihat sesuatu yang lebih dari sekadar kebencian. Ada kesedihan, ada sisa-sisa manusia yang pernah menjadi Nyai Maruna. Seorang perempuan biasa yang dikhianati dan dikutuk. Amara menggigil. Ia sadar, mengakhiri semuanya berarti melanjutkan siklus kutukan yang sama. Mungkin ada jalan lain. Dengan keputusan yang lahir dari tempat terdalam dalam hatinya, Amara mengubah mantranya di detik terakhir. Alih-alih mengikat atau menghancurkan, ia memilih untuk memurnikan, menawarkan bagian kecil dari jiwanya untuk membebaskan Nyai Maruna dari kutukannya, bukan memperbudaknya lebih jauh. Suara ledakan lembut terdengar, cahaya putih menyilaukan, meledak dari dalam lingkaran. Nyai Maruna menjerit, bukan dalam kemarahan, tapi dalam kelegaan yang memilukan. Dalam ledakan cahaya itu, sosoknya mulai memudar, berubah menjadi ribuan serpihan cahaya yang melayang perlahan ke langit malam. Amara jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Namun, ada rasa damai yang aneh mengalir melalui dirinya. Tanda di lengannya perlahan menghitam, membatu, seolah menjadi bekas luka abadi dari pengorbanan yang baru saja ia lakukan. Hutan kembali sunyi, kabut menghilang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, makam Nyai Maruna menjadi benar-benar tenang. Namun di kejauhan, jauh di balik batas dunia ini, sesuatu lain mendengar ritual itu, dan itu mulai terbangun. Amara duduk di depan makam yang kini hanya berupa tumpukan tanah basah tanpa jejak kutukan. Tubuhnya terasa kosong, seolah-olah sesuatu yang penting telah tercabut dari dalam dirinya. Tanda hitam di lengannya kini membatu sepenuhnya. Karestan dingin seperti batu nisan kecil yang tertanam dalam dagingnya. Ia menyentuhnya perlahan, merasakan denyut samar yang aneh, seakan masih ada kehidupan yang bersembunyi di balik permukaan keras itu. Angin malam membawa suara-suara samar, bukan lagi jeritan atau tawa, tapi bisikan lembut yang tidak bisa ia pahami. Ia tahu ritualnya berhasil. Nyai Maruna kini bebas, dan kutukan yang mengikat desa telah berakhir, namun tidak tanpa konsekuensi. Amara menundukkan kepala, mengingat pilihan yang ia buat. Bagian dari jiwanya kini tidak lagi miliknya sendiri. Di dalam kegelapan yang jauh, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, mengamati, menunggu. Ia telah membebaskan satu roh, namun di saat yang sama, ia membuka jalur tipis yang menghubungkannya dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Desa akan aman untuk sementara, tetapi dirinya kini menjadi sasaran. Suara langkah kaki memecah kesunyian malam. Amara berbalik cepat, tubuhnya kaku, siap melawan. Namun yang muncul hanyalah Pak Jaya, dukun tua yang dulu memperingatkannya tentang kuyang. Wajahnya pucat, matanya penuh duka. Anak bodoh, gumam Pak Jaya dengan suara berat. Kau mengira kau menyelamatkan mereka, tapi sebenarnya kau telah membuka pintu. Amara mengerutkan kening. Dadanya dipenuhi rasa takut baru yang belum sepenuhnya bisa ia namai. Pak Jaya mendekat. Tangannya gemetar saat menunjuk tanda di lengan Amara. Itu bukan sekadar bekas. Itu adalah kunci, bisiknya. Dan mereka akan datang, mencarimu. Cepat atau lambat, Amara merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tulangnya. Ia memandang ke arah hutan yang membisu, ke langit malam yang tampak lebih gelap dari biasanya. Di kejauhan, ia pikir ia melihat bayangan bergerak, cepat dan nyaris tak terlihat, hanya sekilas. Namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Pintu telah terbuka, dan apapun yang mengintai dari balik pintu itu, kini tahu namanya. Amara menggenggam. Kitab tua itu lebih erat,
tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Perjalanan yang lebih kelam baru saja dimulai. Dan kali ini, ia mungkin tidak akan bisa kembali utuh. Malam di desa tak pernah terasa sesunyi ini. Amara berdiri di ambang rumahnya, menatap jalanan sempit yang kosong, hanya diterangi samar cahaya lampu minyak. Setiap bayangan yang bergoyang membuat hatinya mencelos. Setiap bisikan angin terdengar seperti panggilan dari sesuatu yang tak kasat mata. Sejak malam itu di makam, dunia terasa bergeser sedikit. Hal-hal kecil berubah. Bayangan tampak lebih panjang. Langkah kaki kadang terdengar di atap saat tengah malam. Cermin-cermin di rumah memantulkan sosok yang bukan miliknya. Tanda hitam di lengannya terus berdenyut. Kadang terasa panas membakar, kadang dingin membeku. Itu bukan sekadar luka. Itu adalah perjanjian yang hidup, menghubungkannya dengan sesuatu di balik tirai dunia. Pak Jaya sudah pergi, meninggalkan surat pendek di bawah pintu sebelum menghilang entah kemana. Hanya ada satu kalimat di surat itu, jangan percaya apapun. Setelah malam ketiga, Amara belum tahu apa maksudnya, tetapi ia bisa merasakan waktu mendekat, mengalir seperti pasir yang jatuh di jam besar tak kasat mata. Di tengah malam yang pekat itu, ia membuka kitab tua itu sekali lagi. Namun kini, halaman-halaman yang dulu penuh mantra dan perlindungan berubah. Tinta-tinta hitam membentuk pola baru, seperti peta atau mungkin undangan untuk masuk lebih dalam ke dunia tempat para kuyang, para roh terbuang, dan entitas-entitas kelaparan lainnya berasal. Di luar, suara aneh mulai terdengar. Ketukan perlahan di jendela. Bisikan yang memanggil namanya dengan suara-suara orang yang telah mati. Amara menghela napas panjang. Ia tahu, ini baru permulaan. Malam ini dan malam-malam berikutnya, ia harus bersiap menghadapi mereka. Bukan untuk mengusir, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk bertahan hidup. Dan mungkin pada akhirnya untuk menjadi sesuatu yang bahkan lebih mengerikan daripada apa yang ia lawan. Bayangan besar bergerak di balik hutan, mendekat perlahan. Amara menutup kitab itu dan berbalik ke dalam rumah. Wajahnya keras, matanya kosong. Takdir sudah dipilih, dan kegelapan itu kini miliknya juga.